Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, apa kabar? Oke, lemes banget. Tanggal tua atau tanggal muda? Hah, dua-duanya? Ya ampun, oke. Jadi tadi benar dari MC dan moderator, thank you. Nama saya Prita Hapsari Gozi. Jadi hari ini memang seperti tadi dibilang, aku bawa bukunya, satu, Make It Happen. Aku akan kasih untuk teman-teman yang mungkin hari ini memberikan pertanyaan pertama. Jadi nanti kalau mau dapetin buku aku, tuh giliran gitu biasa senyum tuh langsung kan rasa kabel, kagak beli ya. Jadi seneng langsung, oke? Aku taruh di sini sebagai motivasi untuk mendengarkan. Oke, sambil kita nunggu slides-nya, teman-teman sekalian, aku mau nanya deh, siapa di sini yang adalah seorang karyawan, boleh tepuk tangan nggak? Oh, karyawan, oke. Ada yang enggak? Ini apa? Mahasiswa atau pengusaha? Yang mana? Mahasiswa? Pengusaha? Abis kok tadi gak tepuk tangan, jadi yang mana? Aku bingung. Atau ibu rumah tangga? Atau sedang mencari jodoh? Oke. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita sebagai seorang karyawan, biasanya kita harus mengelola keuangan kita dengan baik. Nah, apalagi untuk kita mungkin yang baru bekerja di bawah 10 tahun. Nah, kalau kita sehari-harinya mendapatkan pekerjaan, pastinya kita dapetin apa sih setiap bulan biasanya? Gaji kan? Oke. Kalau misalnya kita dapat gaji, happy nggak? Happy. Biasanya gaji dipakai buat apa? Bayar kosan. Oke, kemudian apa lagi? Makan dong ya, masa malak sih? Oke, jadi bayar kosan, terus makan apa lagi? Jalan-jalan. Terus apa lagi? Beli sepatu. Oke, terus apa lagi? Ini kok semuanya kayaknya konsumtif banget ya. Nabung, baru sekarang bilang nabung. Oke, teman-teman sekalian, kalau misalnya kita dapat gaji setiap bulan, biasanya kan kita lakukan yang namanya pengelolaan, bener gak? Jadi biasanya orang langsung ngebagi itu adalah yang paling pertama untuk hal-hal yang sifatnya wajib. Kemudian kita nanti beli sesuatu yang kita inginkan. Nah biasanya kalau kita belum punya tanggungan seperti itu. Sedangkan kalau kita sudah menikah, di sini ada yang udah menikah gak? Belum? Oke. Oh ada satu. Coba Mas, aku mau nanya. Kamu kalau misalnya dapat gaji, langkah pertama yang dilakukan setelah dapat gaji adalah apa? Bayar cicilan. Yang kedua, emang gak kasih ke istri? Nah itu dia, itu paling penting ya. Jadi itulah bedanya. Itulah bedanya antara mereka yang masih lajang dengan mereka yang sudah menikah. Nah, mumpung kita di sini mendapatkan penghasilan, teman-teman sekalian, jadi kita harus bisa memanfaatkan penghasilan kita dengan baik. Selain kita dapat gaji, biasanya dalam 1 tahun kita dapat apa? Kan tiap orang beda-beda nih ya. Biasanya kita suka dapat, kadang-kadang dapat THR, kemudian kadang-kadang dapat bonus dan lain-lain kan. Nah jadi teman-teman sekalian, saya kebetulan sudah berprofesi sebagai perencana keuangan sudah hampir 10 tahun. Nah dalam masa 10 tahun itu ternyata terjadi perubahan yang luar biasa besar. Jadi kalau dilihat itu zaman generasi X lah istilahnya, itu kalau dapat penghasilan biasanya dia langsung ditabung-tabung. Sedangkan kalau generasi milenial itu biasanya langsung dipakai buat jalan-jalan. Yang penting bagaimana caranya sosial media kita cakep gitu kan ya. Nah itulah biasanya dipakai untuk gaji. Nah teman-teman juga bisa lihat banyak tips-tips keuangan dari Instagram Zep Finance. Ini kebetulan saya juga yang nge-fit in. Teman-teman sekalian, ini yang tadi kita sudah hampir omongin, yaitu gimana caranya kita mengelola uang yang kita punya setiap bulannya. Kita kan tiap bulan pasti dapat gaji bulanan, bener gak sih? Nah gaji bulanan itu biasanya dipakai untuk pengeluaran bulanan. Sedangkan untuk bonus, THR, atau kalau misalnya ada orang yang pensiun dini, itu biasanya dia dapat pesangon. Nah itu biasanya dipakai untuk pengeluaran yang sifatnya tahunan. Apa sih pengeluaran tahunan? Misalnya liburan. Satu tips untuk membagi pengeluaran bulanan kita yang saya sebut dengan konsep Zapfin. Jadi pada saat kita dapat penghasilan bulanan, sebaiknya kita pertama ngeluarin dulu untuk sifatnya
memberi kepada yang lain, yaitu aku sebutnya zakat. Nah, zakat itu kan adalah sesuatu yang wajib. Sedangkan kalau kita belum wajib zakat, jadi kalau penghasilan setahun kita di bawah 80 juta, itu kita bisa sedekah saja. Karena sebetulnya kita belum wajib itu mengeluarkan itu. Kecuali kalau teman-teman punya penghasilan atau punya aset yang jumlahnya sudah sampai dengan 80 juta ke atas. Nah, teman-teman sekalian, yang kedua adalah assurance. Assurance itu apa sih? Kita tuh harus punya dana darurat. Kita tuh harus punya asuransi, berapapun usia kita. Masalahnya beda-beda orang, beda-beda kebutuhan asuransinya. Jadi kita nggak bisa samain, misalnya yang sudah menikah seperti Mas yang berkacamata, itu harus punya asuransi jiwa. Karena sudah menikah, sudah punya tanggungan, mungkin bentar lagi mau punya anak atau sudah punya anak. Nah, sedangkan yang masih lajang yang kita utamakan mungkin adalah asuransi kesehatan. Berikutnya adalah present consumption. Apa itu? Jadi kalau kita dapat gaji, jangan sampai kita beli cabai itu ngutang ya teman-teman. Karena itu nggak boleh. Jadi kalau kita udah gajian, makanan harian atau pengeluaran harian kita tuh nggak boleh ngutang. Nah, apa sih kalau kita pengen beli sesuatu yang agak mahal? Misalnya kalau kita lihat di situ mau beli apa ya, bisa beli laptop. Oke, berarti kita kumpulin dulu uangnya, itu namanya future spending. Di masa depan kita akan spend sesuatu. Dan yang terakhir kita harus investasi. Jadi Zapfin itu lengkap banget teman-teman. Pada saat kita dapat gaji, teman-teman harus keluarin untuk Zapfin. Zakat, assurance, present consumption, future spending, dan investment. Nah, teman-teman sekalian, pada saat kita di bulan Ramadan, biasanya yang kita paling tunggu apa sih? Buka bersama, betul nggak? Itu membuat keuangan kita lancar atau tidak? Tapi silaturahmi kita lancar loh, dan hari ini kan takjil kita gratis, ya nggak sih? Thanks to Bukalapak. Nah, kemudian biasanya kita juga pengen beli baju baru. Ada nggak yang udah mikir mau beli apa sih, baju koko Wakanda lah, apa gitu? Jangan, ntar bener-bener masuk di IG-nya semuanya Wakanda gitu kan? Kemudian kita supaya lebih happy, kita dapat THR, betul nggak sih? Nah, THR udah turun belum? That's good, karena aku akan kasih tips gimana caranya supaya kita bisa bijak memanfaatkan THR kita. Tips aku itu berhubungan dengan orang kalau pakai THR itu ternyata paling banyak dihabisin untuk makanan dan minuman. Bener loh, jadi ternyata 92% dari orang yang terima THR itu biasanya menggunakan THR-nya untuk beli makanan dan minuman. Sama baju dan elektronik. Jadi baju dan elektronik itu ternyata adalah hal yang biasa dibeli dengan THR. 77% orang mengaku THR-nya digunakan untuk belanja baju dan elektronik. Kemudian 72% orang mengaku THR-nya itu adalah jatah orang lain alias harus menjadi angpau. Kalau senyum-senyum nih dapat angpau apa ngasih angpau? Ngasih, oke. Kemudian 67% adalah untuk zakat dan sedekah. Jadi ini sebetulnya angkanya agak miris sih kalau aku bilang ya. Kenapa sih nggak orang kepikiran gitu zakat itu di awal gitu ya, 100% orang gitu loh misalnya pakai THR untuk zakat. Karena teman-teman sekalian jangan sedih. Zakat itu nggak cuma zakat mal loh, ada zakat fitrah yang memang harus kita bayarkan, itu bayarnya per kepala. Biasanya hitungannya sekitar 35.000. Nah, gimana bijak mengatur THR? Langkah yang pertama adalah membuat pos-pos keuangan. Jadi pos-pos keuangan ini perlu banget kita siapkan dari sekarang sebelum THR-nya turun. Karena kalau THR udah turun biasanya langsung nguap ya. Jadi pos-pos keuangan ini itu penting banget. Nanti setiap orang aku kasih idealnya seperti apa persentasenya. Nah, pos-pos keuangan ini biasanya prakteknya kalau orang zaman dulu itu pakai amplop. Kalau zaman sekarang pakai apa? Pakai rekening dompet elektronik dong, ya enggak sih? Kemudian yang apa sih namanya untuk pakai rekening tabungan itu biasanya pakai kartu debit dan kartu ATM. Nah, langkah kedua adalah harus punya dana darurat. Coba aku mau tanya sama teman-teman di sini, kalau belum tahu apa itu dana darurat, ada nggak yang suka nyelip-nyelipin uang di dalam dompet? Ada. Biasanya dipakai buat apa? Kalau yang wanita boleh dengar dong suaranya, dipakai buat apa? Buat apa? Jajan, aku denger jajan loh. Oke, kalau yang pria, tapi bulan Ramadan kok ya jajan ya? Oh, takjil mungkin. Oke, kalau yang pria di selip-selipin dalam dompet biasanya dipakai buat apa? Kalau kepepet? Ojol, ojek online. Nah, kemudian kalau misalnya ada nggak sih yang tiba-tiba kepepet misalnya bensin motornya udah mau habis?
terus ngambil dari situ. Nah, yang namanya dana darurat hanya kita pakai kalau kondisinya darurat ya teman-teman. Jadi kalau ada midnight sale itu tidak termasuk kategori darurat, oke? Nah, yang ketiga adalah membedakan wajib, butuh, dan ingin. Aku udah share di Instagramku kira-kira beberapa jam yang lalu, apa saja sih sebetulnya pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya wajib, yang memang harus kita keluarkan dengan THR kita. Karena itu penting banget. Pada saat THR kita terbatas, kita harus milih. Dan kita milihnya itu bukan berdasarkan apa yang kita inginkan. Nah, aku mau nanya sekarang, mudik itu butuh atau ingin? Masa? Waduh, tidak, jawabannya adalah ingin. Karena kalau kita nggak mudik tetap bisa lebaran nggak? Ya tetaplah lebaran datang, ya enggak sih? Nah, tetapi jangan lupa sebenarnya yang wajib itu adalah bayar zakat fitrah. Itu yang wajib, mudik mah nggak wajib, mudik mah ingin ya. Jadi jangan salah di situ, jangan salah kaprah. Kalau butuh contohnya adalah misalnya hidangan lebaran. Kan aneh ya, bajunya baru, gadgetnya baru, tapi nyampe rumah makannya nasi pakai abon ya. Jadi jangan, harus punya hidangan lebaran, itu adalah sesuatu yang sifatnya butuh. Nah teman-teman sekalian, kalau kita udah bisa melengkapi 3 hal tadi, maka alangkah baiknya kalau kita bisa membayar utang juga. Jadi untuk utang yang sifatnya konsumtif ya teman-teman sekalian, itu bisa kita bayarkan dengan THR. Tapi kalau misalnya utang misalnya KPR ya itu agak susah lah ya, mungkin itu nanti kalau teman-teman udah bekerja selama 15 atau 20 tahun. Nah teman-teman sekalian, bayar utang ini penting. Sebelum apa? Sebelum kita bisa memikirkan, oke, kita mau investasi kemana. Karena apa? Suku bunganya tuh tinggi banget. Ya, karena suku bunganya tinggi banget, maka kita harus mikir. Kalau kita masih punya utang konsumtif, maka itu kita harus cepat-cepat habisin dengan THR. Kemudian sisanya baru kita pakai untuk investasi. Jadi investasi itu penting banget dan bisa kita lakukan di saat kita punya THR. Terutama untuk teman-teman yang saat ini statusnya masih lajang. Kalau lajang itu harusnya bisa untuk menggunakan THR sebagai salah satu sarana untuk dana investasi. Nah alokasinya kayak gini ya. Kalau kita dapat THR itu 5% kira-kira kita pakai untuk zakat infak sedekah. Kemudian 10% kita pakai untuk dana darurat. Jadi kalau kita dapat THR 5 juta, 500.000 kita pakai untuk dana darurat. Oke, kemudian semaksimalnya biaya lebaran itu hanya 50%. Apa sih biaya lebaran? Contohnya ngasih THR kepada orang yang kerja kepada kita. Kasih angpau, bagi-bagi angpau. Beli baju baru, itu adalah kebutuhan lebaran. Nah, kalau kita mudik, maka biaya transportasi itu adalah dengan menggunakan THR. Tapi makan harian di tempat mudik pakai apa? Pakai gaji. Karena kan itu cuma mindahin makan biasa di Jakarta, sekarang di tempat mudik. Ya enggak? Nah itu sebabnya jangan mentang-mentang lagi di mudik kemudian makannya jadi heboh. Biasa makan cuma sehari 3 kali, tiba-tiba kalau lagi mudik sehari 5 kali aja nggak kenyang-kenyang. Ya, nah teman-teman aku mau ngingetin bahwa 2 bulan lagi tuh ada Idul Adha. Jadi sebaiknya kita bisa menggunakan THR kita 10%-nya adalah untuk Idul Adha. Kalau teman-teman mau ikut berkurban nanti di momen hari raya Idul Adha. Nah kira-kira sisanya itu kita bisa bayar untuk utang maupun investasi itu kira-kira adalah 10%. Nah investasinya kemana itu tergantung dari tujuan keuangan kita seperti apa. Jadi setiap orang di berbagai tahapan kehidupannya itu memiliki tujuan yang berbeda-beda. Mungkin kalau aku agak tebak-tebak ya, kayaknya di sini banyak yang tujuan keuangannya menyiapkan dana menikah. Ada? Menyiapkan dana liburan? Dana liburan? Ada? Atau beli kendaraan? Enggak. Oh ada yang mau beli kendaraan, baiklah. Jadi perbedaan-perbedaan itu akan membedakan kita berinvestasi di mana. Jadi teman-teman sekalian jangan lupa untuk memanfaatkan THR kita dengan sebaik-baiknya supaya bisa bermanfaat bagi diri kita bukan hanya untuk bulan ini saja, tetapi supaya setelah lebaran hidup kita juga masih lancar karena kita punya dana darurat. Jadi kalau nanti kebablasan dikit boleh ambil dari dana darurat. Semoga tips
tips-tips mengatur THR ini bisa membuat teman-teman menjadi lebih bijak dan juga bisa mencapai kehidupan yang indah dan sejahtera. Terima kasih banyak atas perhatian ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka aja, buka lapak.